Pertama mari kita mulai dari Bapak Bob Sadino almarhum, pria kelahiran di Lampung 9 Maret 1939 ini. Dia pengusaha dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino ini termasuk salah satu pengusaha yang sangat sukses yang sempat mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menorehkan sukses besar. Setelah sekitar 9 tahun menjadi pegawai, Bob memutuskan untuk berhenti dan membanting setir menjadi pengusaha. Usaha pertama yang dirintisnya adalah bisnis penyewaan mobil dengan hanya bermodalkan satu mobil Mercedes dan ia supiri sendiri. Namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudikan mobil yang disewakannya itu, bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Tidak putus semangat, ia kemudian beralih profesi sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan upah harian. Saat menjadi kulit tersebut, ia melihat adanya peluang bisnis yang lain, bisnis ternak ayam dan telur ayam negeri. Dengan modal pinjaman tetangganya, akhirnya Bob mulai menjalankan bisnisnya tersebut. Awalnya Bob menawarkan sendiri dagangannya dari rumah ke rumah di wilayah sekitar tempat tinggalnya, terutama kepada para ekspatriat di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Bisnis telurnya tersebut akhirnya berbuah manis dan ia mengembangkan sayap dengan menjual daging dan sayur hidroponik. Berkat ketekunan kulutannya, bisnis tersebut sukses dan ia pun mendirikan Camp Chicks, supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian. Meski sudah sukses, ia tetap tampil sederhana dan kerap kali melayani sendiri para pelanggannya dan keluarganya seperti keluarganya sendiri. Orang sukses yang kedua adalah Susi Pujiastuti, mantan Menteri Ikan dan Kelautan dan Perikanan RI di bawah era Presiden Jokowi. Ini adalah seorang pengusaha yang terkenal tegas. Ia merintis bisnisnya di bidang perikanan dan kemudian maskapai penerbangan dari nol. Setelah memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, ia memulai usahanya sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya, Pangandaran, sebagai penghasil ikan, Susi lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Dengan modal hanya Rp750.000 hasil dari penjual perhiasannya, ia mulai membeli ikan dan dari tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran. Setelah sempat tersendat, bisnis Susi akhirnya berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan dan lobster. Bisnis maskapai penerbangan juga berawal dari bisnis perikanan tersebut. Untuk mengatasi masalah pengiriman ikan yang lambat apabila lewat darat atau laut, Susi membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk pengangkutan produk lautnya yang kemudian berkembang menjadi armada maskapai penerbangan Susi Air. Ia melayani rute pedalaman dan charter. Pengusaha yang berikutnya adalah Reza Nuri Hilman. Mungkin tidak banyak orang mengenal nama ini. Mungkin Anda lebih mengenal keripik setan Maici. Ya, Reza Nur Hilman adalah nama pemuda yang berada di belakang produk keripik singkong ekstra pedas yang populer itu. Reza memulai bisnis keripik singkongnya ini pada pertengahan 2010 seorang diri saat berusia 23 tahun dengan modal awal Rp15 juta. Untuk bisnisnya ini, ia menggandeng satu produsen keripik lokal di Bandung. Reza mengawali bisnisnya ini dengan melakukan pemasaran sederhana, yakni melalui platform media sosial Twitter, sebelum mengembangkan sayap dengan menerapkan sistem keagenan yang menggunakan istilah general agar produknya bisa menggapai konsumen yang lebih luas.
Para jenderal ini memasarkan produknya dengan cara berkeliling atau nomaden. Pemuda kelahiran Bandung 28 tahun yang lalu ini mengaku kunci kesuksesnya terletak pada cara berpikirnya yang out of the box, yaitu dengan tidak membuka toko seperti banyak penjual sehingga membuat produknya eksklusif. Melalui Twitter, para jenderal memberitahu informasi lokasi penjualan setiap harinya. Cara pemasaran yang cukup unik ini terbukti berhasil mengangkat nama Meici di dunia maya. Baru setengah tahun saja omset Meici bisa mencapai 7 miliar per bulan. Angka yang fantastis, bukan? Nah, yang ketiga, berikutnya adalah pengusaha bernama Suni Kameng Mau. Anda pernah mendengar tas tangan merek Lobita? Tas Lobita yang begitu populer di Jepang ini bahkan kabarnya menjadi idaman oleh semua kalangan sosialita di negara Sakura itu. Orang yang berada di balik dapur tas Lobita ini adalah Suni Kameng Mau, pemuda asal Nusa Tenggara Timur atau NTT. Siapa sangka pemuda yang tidak pernah lulus SMA itu akhirnya menjadi pengusaha sukses yang dapat menginspirasi siapapun yang mendengar kisahnya. Suni mengawali bisnisnya dengan modal nekat. Setelah meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Bali, ia bekerja sebagai tukang sapu di sebuah hotel. Selang beberapa lama, ia pun dianggap menjadi satpam karena dianggap memiliki etos kerja yang bagus. Selama itu, ia juga memanfaatkan waktunya untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Gaji pertamanya ia sisihkan untuk membeli kamus dua bahasa tersebut dan belajarnya dengan tekun. Keberuntungan mungkin memang berada di pihaknya sejak awal. Ia dipekerjakan di hotel tersebut karena di sana ia berkenalan dengan seorang pengusaha asal Jepang yang kemudian memintanya untuk memasuk tas kulit ke negaranya. Meski sempat terseok untuk beberapa lama, bahkan hampir kehilangan semua penjahit tas yang bekerja untuknya, Suni perlahan bisa bangkit dan bisnisnya 100 orang karyawan. Yang berikut adalah nama yang tak asing bagi kita, yaitu Gibran Rakabuming. Saat ini nama Gibran Rakabuming mungkin sudah dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, di luar fakta bahwa ayahnya Joko Widodo adalah seorang presiden negara Republik Indonesia. Gibran adalah pemilik sebuah bisnis di bidang catering dan wedding organizer dengan nama Chili Pari. Sebelum menjabat sebagai wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya presiden RI, ayahnya Joko Widodo merupakan pengusaha mebel. Namun Gibran memilih untuk berintis sendiri, usaha sendiri tanpa campur tangan ayahnya. Ia memulai usahanya dengan mengajukan pinjaman ke bank untuk modal. Meski sempat ditolak beberapa kali, akhirnya ia mendapatkan persetujuan dari salah satu bank, dan dengan modal pinjaman tersebut ia pun memulai Chili Pari dengan melayani pesanan partai kecil. Berkat kemampuan dan keuletannya sendiri, sekarang Chili Pari sudah banyak menangani order besar dengan jumlah tamu hingga ribuan orang, dan usaha Gibran pun semakin berkembang. Yang berikut ada Nicholas Kurniawan. Nicholas Kurniawan adalah putra dari Bapak Ahok. Mungkin namanya belum begitu familiar bagi kita semua, namun saat ini di usianya masih sangat belia, 20 tahun, ia sudah sukses menjadi eksportir ikan hias termuda di Indonesia. Semua berawal dari kondisi keluarganya terpuruk dan terdiri utang, dan Nicholas pun berniat untuk mengubah nasibnya. Sempat mencoba berbagai bisnis mulai dari